Oke, selanjutnya produk nikel yang dihasilkan oleh smelter HPAL ini terdiri dari mix hydrolite terdiri dari MHP teman-teman dan MSP dan juga nikel sulfat. Jadi ada 3 yang dihasilkan. Yang pertama tadi MHP, MHP itu sendiri mix hydroxide precipitate, kemudian yang MSP-nya ini sendiri mix sulfat precipitate dan juga nikel sulfat. Jadi ketiga ini bentuknya ini seperti garam atau butiran yang biasanya secara teknis ini disebut presipitat. Dan produk MHP ini tentu saja bisa langsung dijual ke pengolahan baterai yang kemudian diolah lebih lanjut atau bahkan bisa diolah sendiri. Dan bila diolah sendiri maka bentuknya dimurnikan kembali dalam proses yang lebih lanjut dengan menggunakan pelarut. Nah, setelah dimurnikan, padatan kembali diambil dan teman-teman bisa lihat bahwa produk MSP ini terdiri dari nikel sulfat dan kobalt sulfat. Jadi campuran antara kedua ini kemudian langsung bisa dijual ke pabrik pengolahan baterai atau dipisahkan menjadi nikel sulfat dan kobalt untuk dijual dengan harga yang lebih mahal. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita bandingkan dengan smelter RKEF tadi, pemrosesan kimia smelter HPAL ini relatif lebih sulit sehingga butuh alat dan tahapan yang menyebabkan biaya investasi ini jauh lebih mahal. Nah, oleh karena itu masih sedikit sekali pelaku industri yang memiliki fasilitas ini. Jadi sebagian besar memang masih dalam tahap rencana. Jadi sebagai contoh teman-teman sebenarnya baru ada satu sih emiten yang pakai smelter HPAL ini, yaitu adalah NCKL teman-teman, atau melalui anak usaha PT Halmahera Persada. Nah, meski biaya investasinya lebih mahal teman-teman, biaya produksi cenderung lebih murah dibanding smelter RKEF. Jadi kalau HPAL ini kan nggak butuh energi dan tempat yang besar, tetapi kualitas produk nikelnya lebih tinggi dan tentu saja margin keuntungan juga lebih besar karena memang biaya investasi ini ya bisa dibilang sesuai lah, sepadan untuk hasil investasinya tadi. Selanjutnya teman-teman, jadi ada perbedaan produk akhir nikel dan dengan penentuan harga. Teman-teman kalau kita perhatikan produk nikel di Indonesia ini sebenarnya terdiri dari 8 jenis, yaitu ada 2 biji nikel, yang pertama limonit dan saprolit, kemudian ada 3 ferronikel, NPI, FeNi, dan nikel matte tadi, dan yang berikutnya adalah 3 presipitat tadi, ada MHP, MSP, dan nikel sulfat. Dan teman-teman di luar negeri sendiri sebenarnya smelter RKEF ini juga bisa menghasilkan nikel murni, tapi memang produk tersebut belum diproduksi di Indonesia. Jadi tentu saja ini yang menjadi tantangan ke depan untuk memproses lebih lanjut. Dan secara umum produk dengan kandungan nikel yang tinggi tentu saja butuh lebih banyak tahapan pemprosesan, mulai dari bijinya hingga menjadi nikel murni. Jadi seluruh produk nikel ini sebenarnya bisa diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan produk akhir. Itu pemanfaatan produk akhir ini bisa saja nikel dengan kelas 1, yaitu untuk baterai, dan ada juga nikel kelas 2 yaitu untuk stainless steel. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya itu yang lebih banyak ini tadi untuk bahan stainless steel dan juga sekitar 11% untuk baterai kendaraan listrik. Nah, teman-teman, kalau kita mengacu pada apa yang kita jelaskan di atas, tentu saja tentang bagaimana harga jual dari produk nikel yang beragam ini. Jadi teman-teman, secara umum harga jual nikel ini sebenarnya dihitung per tonnya teman-teman. Jadi per ton nikel ekuivalennya atau ton Ni-nya. Jadi secara sederhana seluruh produk ini akan dihargai berdasarkan kadar nikelnya. Jadi di mana kadar nikel yang rendah maka harganya juga biasanya akan semakin lebih rendah atau sebaliknya. Nah, disinilah teman-teman yang kemarin itu kita mendengar bahwa pemerintah ini semakin gencar melakukan hilirisasi. Karena memang produsen
saat ini memang hanya menjual biji nikel dalam bentuk mentah, jadi baru bahan mentah teman-teman. Jadi masih ada unsur-unsur lain seperti besinya, ada kobalt tadi, kemudian ada logam tanah yang bisa dibilang langka, ini akan sangat dihargai lebih rendah dari yang sesungguhnya. Kalau kita perhatikan, unsur logam non-nikel tersebut bisa dijual dengan harga yang cukup mahal, atau bahkan di antaranya ini bisa melebihi harga nikel. Jadi sebagai acuan teman-teman, nikel ini mengacu pada indeks London Metal Exchange atau juga Shanghai Metal Market. Jadi dan terakhir ada indeks harga mineral acuan. Jadi sebenarnya ketiga indeks ini punya harga yang bisa dibilang mirip sih. Jadi selisihnya juga tidak terlalu signifikan ya. Kemudian untuk formulasi harga ini sendiri, teman-teman punya masing-masing produk, kemudian dihitung berdasarkan harga patokan mineral tadi. Dan ini tentu saja dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kadar nikel. Nah, teman-teman, harga mineral acuan ini tadi, kalau bisa kita lihat, tentu saja ini memperhitungkan nilai diskon atau justru premium dari kualitas nikel yang dihasilkan. Nah, selain faktor-faktor di atas, sebenarnya faktor yang terpenting juga adalah hukum hukum supply dan demand ini. Jadi kedua faktor ini juga menentukan harga dari produk yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu dalam beberapa kesempatan kita memperhatikan harga produk nikel premium ini bisa saja dihargai lebih murah dari produk yang kemurniannya rendah. Misalnya nikel matte, dan yang nikel harganya ini jauh lebih rendah dibanding dengan NPI tadi. Nah, teman-teman, jadi supply dan demand ini juga tentu saja mempengaruhi harga dan margin dari si produsen nikel ini tadi. Dan teman-teman, kalau bisa kita lihat sih sebenarnya dari 4 emiten yang kita sebutkan di atas tadi yang saat ini ada di Indonesia, kita bisa klasifikasikan berdasarkan masing-masing produk nikel. Misalnya untuk MBI ini sendiri atau NPI ini sendiri, misalnya untuk nikel NPI, jadi produsennya itu adalah ada MBMA dan Harum. Kemudian untuk ferronikel dan tadi ada Antam dan NCKL. Kemudian untuk nikel matte ini itu adalah Inco dan di kedepannya itu ada MBMA. Kemudian produk precipitat ini teman-teman ada nikel atau NCKL dan Inco. Jadi ini ada proses sedang dalam tahap pengembangan. Kemudian ini direncanakan akan beroperasi 2022 sampai 2026. Dan juga MBMA ini dalam tahap perencanaan bersama investor tentunya, dan diproyeksikan beroperasi pada tahun 2025. Nah, jadi ini teman-teman cerita tentang nikel yang tentu saja mungkin teman-teman bertanya-tanya seperti apa sebenarnya prospek bisnis nikel. Jadi berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi, tentu teman-teman sudah punya gambaran, mudah-mudahan punya gambaran terkait dengan nikel yang dihasilkan. Jadi nggak ngeblank juga. Jadi apa sih sebenarnya produk nikel yang saat ini dihasilkan dan berapa banyak yang digunakan untuk kendaraan listrik. Jadi ketika ada muncul isu tentang penggunaan kendaraan listrik, nggak semua nikel itu dipakai. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan sampai ketika ada nikel sedang hot, bahkan sebenarnya sudah 2 atau 3 tahun yang lalu, orang-orang jadi lebih mengatakan semua akan tinggi sahamnya. Ternyata nggak semua. Jadi ada 70% tadi digunakan untuk bahan baku stainless steel dan hanya 11% untuk penggunaan baterai kendaraan listrik.